Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai qaul sahabi yang disusun oleh saya sendiri, Alimatus Sa'diyah, dengan NIM 2021111342, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Definisi qaul sahabi. Secara bahasa, qaul sahabi terdiri dari dua kosakata, qaul dan sahabi. Qaul dalam bahasa Arab berarti ucapan, perkataan, dan pendapat. Sedangkan sahabi berasal dari kata suhbah yang berarti pertemanan dan persahabatan. Qaul sahabi dalam terminologi atau secara istilah usul fikih berarti perihal satu orang sahabah mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan sahabah lainnya tanpa diketahui seorang sahabat pun yang menentang. Qaul sahabi sebagai dalil syara'. Setidaknya ada dua faktor yang ikut melatar belakangi munculnya qaul sahabi, antara lain ekspansi wilayah Islam serta persoalan baru dan teks. Di antara beberapa qaul sahabi yang terkenal antara lain: 1. Qaul Aisyah radhiyallahu anhu tentang usia kehamilan maksimal 2 tahun. 2. Qaul Anas yang diikuti Imam Abu Hanifah tentang rentang waktu minimal haid perempuan yaitu 3 hari. 3. Qaul Umar ibnu Khattab mencakup perbuatan kejahatan terhadap mata hewan dikenai tanggungan 1/4 harga hewan tersebut. Kemudian pembatalan pernikahan yang dilangsungkan pada masa iddah dan masa menunggu bagi wanita yang suaminya hilang selama 4 tahun atau masa kehamilan paling lama. Kehujahan qaul sahabi. Ulama yang setuju. Di antara ulama yang setuju dengan qaul sahabi untuk menjadi hujah ialah Imam Malik, Ar-Razi Hanafiyah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Landasan dalam menjadikan qaul sahabi sebagai hujah antara lain: 1. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi laqana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang kedua, Quran Surat At-Taubah ayat 10. Was-sabiquna awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta hala anharu khalidina fiha abadan dalikal fawzul adzim. Artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Yang ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari. Khairukum qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Artinya, sebaik-baik kamu adalah yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Yang keempat, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidina muhaddiyina min ba'di. Artinya, adalah kewajibanmu untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafah al-rasyidin yang datang sesudahku. Dan masih banyak yang lainnya. Ulama yang tidak setuju. Golongan ulama yang menolak qaul sahabi menjadi hujah antara lain Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syafi'i, Syiah, Al-Qarqi,
ulama kontemporer mazhab Maliki dan Hanafi, Ibnu Hazm. Pendapat mereka dalam menolak qaul sahabi berdasarkan sebagai berikut. 1. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Fa'tabiru ya ulil absor. Artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Yang kedua, berdasarkan dalil ijma'. Para sahabat sendiri telah bersepakat bahwa bisa jadi di antara mereka terjadi perselisihan pendapat. Jika qaul sahabi menjadi hujah, maka dapat dipastikan adanya kewajiban mengikuti bagi para sahabat lain. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi. Yang ketiga, dalil akli atau logika. Sahabat juga termasuk golongan mujtahid yang juga memiliki peluang salah atau lupa. Sama halnya dengan para tabi'in yang juga masuk golongan mujtahid. Oleh karena itu, mujtahid generasi tabi'in dan sesudahnya tidak wajib mengikuti qaul sahabat. Dan masih ada beberapa lainnya. Pendapat para ulama mengenai kehujahan qaul sahabi bagi selain sahabat antara lain. 1. Qaul sahabi bukan merupakan hujah syariah bagi siapapun dari kalangan mujtahid baik dari kalangan tabi'in maupun setelahnya. Pendapat ini merupakan qaul asah. 2. Qaul sahabi merupakan hujah syariah bagi selain sahabat dan memiliki derajat di atas qiyas. 3. Qaul sahabi merupakan hujah syariah bagi selain sahabat yang derajatnya di bawah qiyas. 4. Qaul sahabi menjadi hujah bagi generasi tabi'in dan setelahnya, manakala qaul tersebut telah tersebar dan tidak mendapat pertentangan dengan pendapat lain. 5. Qaul sahabi dapat menjadi hujah bagi selain sahabat ketika menyalahi qiyas. 6. Qaul sahabi yang dapat menjadi hujah bagi selain sahabat hanya qaul Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab saja. Aplikasi qaul sahabi dalam fikih kontemporer. Berikut beberapa permasalahan yang terkena dampak ikhtilaf ulama dalam qaul sahabi. 1. Jual beli kredit atau jual beli inah merupakan praktik jual beli seperti ketika si A menjual barang kepada si B dengan harga tertentu dan untuk jangka waktu tertentu atau secara bertempo. Kemudian si A membeli barang tersebut dengan harga lebih rendah secara tunai. Artinya, jual beli inah sama dengan jual beli kredit dengan tambah harga. Menurut ulama Syafi'iyah, praktik jual beli dalam bentuk sebagaimana disebutkan diperolehkan dengan berdasarkan qiyas. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah dan Hanbaliyah memandang bahwa praktik jual beli tersebut tidak sah dan haram. Mereka menggunakan dasar qaul sahabi, yakni qaul Aisyah yang memberi tanggapan buruk terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh keluarga Zaid bin Arqam. Praktik jual beli tersebut dengan cara sebagaimana digambarkan sebelumnya. Kedua, ganti rugi atas pencederaan hewan ternak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ketika hewan ternak seperti unta, sapi, dan kuda dicederai, maka kadar ganti ruginya ialah 1/4 dari harga standar hewan tersebut. Pendapat tersebut berdasarkan qaul Umar bin Khattab dan dalam suratnya kepada Syuraih yang intinya bahwa ganti rugi hewan yang dicederai matanya ialah 1/4 dari harga hewan tersebut. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, kadar ganti ruginya ialah senilai dengan harga yang terkurangi dari harga standar hewan tersebut. Berdasarkan dengan qiyas, yakni qiyas kepada kasus perbuatan melawan hukum tersebut harta keyakinan orang lain. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.